Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gofur Aryanul Karim dari kelompok 5. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan yaitu konfigurasi aturan produksi dan ekstraksi dari mesin finite state automata atau FSA. Nah, sebelum itu saya perkenalan dulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama di sini saya sendiri yaitu Gofur Aryano Karim dengan NIM 317, kemudian Muhammad Hafiz Safa dengan NIM akhir 269, kemudian ada Fakih Rafasa Argandi dengan NIM akhir 263. Nah, eh, next kita akan bahas aturan produksi bahasa reguler. Nah, aturan produksinya seperti apa? Yaitu aturan produksi yaitu bahasa yang digunakan untuk mesin FSA atau bahasa dari tipe 3, bahasa reguler. Nah, aturan produksinya yaitu alpha menghasilkan beta. Nah, alpanya ini adalah sebuah simbol variabel di mana simbol ini masih bisa diturunkan. Sedangkan beta adalah simbol terminal yang sudah tidak bisa diturunkan lagi. Maksimalnya memiliki sebuah simbol variabel yang terletak di posisi paling kanan bila ada di posisi paling kanan. Nah, next berikutnya yaitu aturan produksi untuk FSA. Pada aturan produksi eh, terdapat sebuah simbol variabel non terminal merupakan simbol yang masih bisa diturunkan. Sedangkan simbol terminalnya sendiri sudah tidak bisa diturunkan lagi. Nah, simbol terminal biasanya dinyatakan dengan huruf kecil. Misalkan A, B, C, hurufnya kecil. Sedangkan simbol non-terminal atau simbol variabel biasanya dinyatakan dengan huruf besar. Misalnya huruf A, B, C, huruf besar. Berikutnya adalah pada aturan produksi terdapat suatu tata bahasa yang didefinisikan dengan 4 tupel, di mana terdiri dari VTPS. Nah, ini sangat mempermudahkan. V-nya itu sendiri yaitu variabel, T-nya sendiri itu terminal, P-nya sendiri itu adalah artinya produksi, dan S-nya ini berarti simbol awal. Nah, sekarang kita masuk untuk yang harus diperhatikan dalam mengkonstruksi aturan produksi tata bahasa reguler dari FSA. Yang perlu diperhatikan yaitu step-step yang bisa menuju ke state akhir yang harus diperhatikan ya, yang menuju ke state akhir. Nah, berikutnya kita lihat pada FSA ini simbol inputnya ada A dan B. Ya, simbol A dan B itu menjadi simbol terminal. Jadi ini sudah ketahuan nih, T-nya adalah A dan B. Kita masuk kita masukkan ini pada contoh mesin kemudian yang sudah kita umpamakan ya. Q-nya itu berarti S dan Q1-nya ini berarti E, Q2-nya ini berarti A dan Q3-nya ini berarti B. Nah, kita umpamakan sudah kita masukkan ke dalam sini. Nah, kita akan buat aturan produksinya, simbol awal S-nya itu akan memberikan A. Kita akan buat produksinya itu simbol awal tuh S-nya itu akan memberikan A-nya ke Q1 yaitu E, sehingga aturan produksinya bisa kita lihat yaitu kita menuliskan S variabel akan menghasilkan A terminal dan E variabel. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Di sini ada E ya berarti Q1. Dia tanpa memberi inputan ya ke A atau hanya itu Q2. Nah, kemudian dari ketiganya ini sudah berubah ya. Sudah berubah menjadi B. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan tim saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Safarabani dengan NIM akhir 269 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, itu masuk ke slide 10. Di sini lanjut ke di sini kita lihat ada transisi E atau epsilon.
dari state key 1 yang sudah kita identifikasikan sebagai variabel E. Karena ini transisi epsilon, artinya mesin bisa berpindah ke key 2 dan key 3 tanpa menerima input apapun. Maka aturan produksi yang bisa kita tuliskan sederhana. Itu ada di sini, yaitu E ke A, bisa dibaca E ke A atau E ke B. Lalu lanjut untuk slide ke-11, aturan produksi untuk looping A dan B. Sekarang kita perhatikan state key 2. Itu ada di sini. Key 2 sebagai A dan key 3, maka key 3 sebagai B. Di sini terjadi looping di state A, ini looping. Lalu kalau dapat input A, balik lagi ke dirinya sendiri. Kalau key 2 dapat input A, itu akan terjadi looping ya teman-teman. Begitu juga di state B. Kalau dapat input B, tetap akan looping ke state itu lagi. Jadi aturan produksinya dapat dituliskan dengan A ke AA atau B ke BB. Itu tuh seperti misal nih di state A yang ini Q2 itu dapat input A, maka dia akan looping kembali ke state A tersebut. Maka aturan produksinya ditulis seperti ini. Sama juga dengan Q3. Kalau Q3 dapat input B, itu akan terjadi looping menuju ke state-nya sendiri. Maka aturan produksinya ditulis seperti ini. Lalu lanjut menuju state akhir. Nah, di slide 12 nih, kita lihat bagaimana caranya mesin sampai ke state akhir atau Q4. Ini Q4 di sini. Dari state A, kalau sama halnya dengan state B, ini sama. Misal dari Q2 atau Q3, itu kalau diberi input B, maka sama-sama hasilnya akan menuju ke state akhir atau Q4. Jadi aturan produksinya tuh ditulis dari state A, dapat input B, itu udah menuju ke state akhir. Sama juga dari apa Q3 atau state B ini, kalau dapat input B, dia akan menuju ke state akhir. Oke, sudah. Lanjut. Ini untuk rekapitulasi aturan produksi. Jadi kalau kita kumpulkan semua dari slide-slide sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya juga, aturan produksi yang kita peroleh dari mulai simbol S, ini artinya start sampai ke variabel B, semuanya saling terhubung membentuk tata bahasa konsisten dari mesin FSA tadi. Nah, di slide 14 memberikan ringkasan singkat secara ini slide 14. Di slide 14 ini memberikan kita ringkasan secara formal. Kita mempunyai himpunan variabel V yaitu SEAB. Ini di sini SEAB. Lalu yang kedua kita punya terminal T. Terminalnya T cuma ada A dan B. Lalu untuk aturan produksinya dan simbol awal S kita sudah definisikan startnya di sini. Oke, kita lanjut ke slide 15. Di sini ada studi kasus 1, ada diagram 1. Sekarang kita agar lebih mantap pemahamannya, teman-teman bisa lihat diagram FSA baru di layar. Prinsipnya tuh mirip, tapi mari kita coba bedah satu-satu langkah ekstraksinya. Ini dari FSA ke aturan produksi. Di sini saya jelaskan dulu. Di sini ada startnya Q0, bisa dilihat. Ini ada tanda panah. Lalu di sini state-nya ada Q0, Q1, Q2, dan Q3, dan Q4 sebagai final state. Oke, lanjut. Lalu di sini ada inisialisasi tuple.
inisialisasi tupel dan variabel. Di slide 16 nih langkah pertamanya adalah mendefinisikan tupel dulu. Kita punya 5 state yang sudah saya sebutkan tadi, ada Q0, Q1, Q2, dan Q4. Lalu ada inputnya hanya ada A dan B, dan start yang sudah saya sebutkan tadi ini ada Q0, lalu ada finish dengan Q4. Lalu kita bedah transisi Q0-nya dulu. Dari state Q0 ini ini bisa dibaca state Q0 dapat input A itu akan menuju ke Q1. Lalu dapat ditulis start ke A. Ini namanya apa? Ini bisa dibilang state A lah ya. Lalu yang di transisi Q1, ini state Q1 dapat input epsilon itu itu berarti dia masuk ke Q2, dan state Q1 epsilon. Jadi ini Q1 epsilon itu dapat Q1 itu state Q1 epsilon. Q1 dapat input epsilon itu sama dengan Q2. Lalu dan state Q1 epsilon juga dapat Q3. Jadi dapat ditulis ini tadi E ke A, terus E ke B. Paham teman-teman? Oke, kita lanjut di bedah transisi akhir. Nih pada lanjutannya nih kita bahas di Q2-nya ya teman-teman. Q2 ini tuh bisa dibaca Q2 dapat input A sama dengan Q2. Kenapa? Karena pada state Q2 jika kita mendapatkan input A itu akan terjadi looping atau kembali ke state Q2-nya itu sendiri. Berarti dapat ditulis A ke AA karena terjadi looping. Lalu di state Q2 jika mendapatkan input B, maka dia akan menuju ke Q4 atau final state-nya ya teman-teman. Jadi itu dapat ditulis A ke B. Ini A nih tadi, terus ini B-nya inputnya gitu. Terus untuk transisi Q3A itu nggak ada. Jadi tidak kayak nggak ada panahnya keluar untuk input A, kayak ditulis tidak nggak ada atau nggak didefinisikan gitu. Jadi tidak ada terproduksinya juga. Lalu untuk state Q3 jika mendapatkan input B itu ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Itu jika Q3 dapat input B, dia bisa kembali looping ke Q3-nya sendiri atau bisa lanjut ke Q4 karena di sini ada dua panah yang keluar dengan input yang sama yaitu B dan B juga. Jika B yang pertama itu looping ke Q3, lalu B yang kedua akan maju ke Q4 atau final state-nya. Jadi aturan produksinya tuh dapat ditulis B ini B, terus dia dapat input B, terus dia kembali ke B lagi. Nah, kalau yang ini ke B ini dia menuju ke final state. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jika ada yang kurang jelas bisa tulis di kolom komentar biar kita jelaskan lagi bagaimana yang kurang jelas. Sekian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Setelah kita membedah satu persatu transisi dari mesin FSA tadi, tibalah kita pada hasil akhirnya. Dari pemetaan yang telah dilakukan, kita mendapatkan kumpulan aturan produksi atau P sebagai berikut. S menghasilkan AE, E menghasilkan A atau B,
A menghasilkan AA atau B, dan B menghasilkan BB atau B. Jika kita tuliskan secara formal menggunakan 4 tupel tata bahasa reguler, hasilnya akan menjadi VSEAB, TAB, P atau aturan produksinya sama seperti yang kiri, S simbol awalnya adalah S itu sendiri. Ini adalah bentuk tata reguler bahasa dari mesin FSA pada studi kasus pertama. Oke, di sini muncul sebuah pertanyaan menarik. Jika sebelumnya kita bisa mengekstrak aturan produksi dari sebuah gambar mesin FSA, apakah kita bisa melakukan hal sebaliknya? Jawabannya tentu saja bisa. Kita bisa mengonstruksi atau menggambar diagram transisi mesin FSA berbekal dari aturan-aturan produksi tata bahasa reguler yang sudah diketahui. Mari kita buktikan di studi kasus yang kedua ini. Pada studi kasus kedua ini, kita diberikan sebuah tata bahasa atau grammar dengan kumpulan aturan produksi P sebagai berikut. Variabel S menghasilkan AA atau BB, variabel A menghasilkan BB atau terminal A, variabel B menghasilkan AB atau terminal B. Tugas kita sekarang adalah merangkai kembali aturan-aturan ini menjadi sebuah mesin FSA yang utuh. Gimana caranya? Mari kita bedah langkah per langkahnya. Langkah pertama yang paling penting adalah inisialisasi state. Kita harus memetakan simbol variabel menjadi state-state di dalam mesin FSA kita. Yang pertama, simbol awal S. Kita jadikan ini sebagai state awal, kita namakan saja menjadi key 0. Yang kedua, simbol variabel A kita identikan dengan state key 1. Yang ketiga, simbol variabel B kita identikan dengan state key 2. Lalu perhatikan pada aturan produksi sebelumnya. Terdapat aturan yang langsung menghasilkan simbol terminal tunggal seperti A menjadi A dan B menjadi B. Ini mengindikasikan bahwa transisi tersebut menuju ke state akhir. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan sebuah final state atau state akhir tersendiri. Kita beri nama state tersebut key 3. Yang ini, yang key 3. Oke, lanjut. Sekarang, mari kita buat garis transisinya. Kita mulai dari aturan variabel S, yaitu state key 0. Yang ini, key 0. Aturannya adalah SAA atau BB. Bagian pertama, ini berarti dari state key 0, jika menerima input terminal A, ia akan bertransisi ke state A, yaitu key 1, yang ini, garis ini. Bagian kedua, SBB, ini berarti dari state key 0, jika menerima input terminal B, ia akan bertransisi ke state B, yaitu key 2. Gambarnya akan seperti ini nanti. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita bedah aturan dari variabel A, yaitu state key 1. Aturannya adalah A, BA atau A. Untuk A, BA artinya dari state key 1, jika mendapat input B, transisinya akan kembali ke dirinya sendiri, atau kita disebut looping di key 1. Untuk A sendirian, ini berarti dari state key 1 dengan input A, transisinya akan berhenti atau menuju ke final state. Maka kita tarik garis dari key 1 menuju key 3 dengan input A. Oke, lanjut. Langkah terakhir untuk penggambaran, kita bedah aturan dari variabel B, yaitu state key 2. Aturannya mirip dengan sebelumnya, B, AB atau B. Untuk BAB dari state key 2 mendapatkan input A, maka ia akan looping ke dirinya sendiri di ini, key 2. Untuk B sendirian dari state key 2 dengan input B, transisinya menuju ke final state atau key 3 dengan label inputnya B.
Baik, lanjut. Dan inilah bentuk utuh dari mesin FSA yang berhasil kita bangun berdasarkan aturan produksi tadi. Sangat logis dan terstruktur. Untuk melengkapi jawaban matematisnya, kita dapat mendefinisikan mesin FSA ini secara formal ke dalam 5 tupel automata, yaitu key, himpunan state-nya key 0, key 1, key 2, key 3, himpunan inputnya AB, S-nya key 0, dan himpunan state akhir atau F-nya key 3. Oke, demikianlah penjelasan dari kelompok 5 mengenai konfigurasi aturan produksi dan cara mengekstrak setelah mengonstruksinya dari dan ke mesin FSA. Semoga penjelasan kami ini mudah dipahami dan dapat menambah wawasan teman-teman semua mengenai teori otomata. Jika ada pertanyaan atau hal lain yang ingin didiskusikan, silakan ramaikan di kolom video di bawah ya. Saya mewakili rekan-rekan kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.